perlu yang beramalan-amalan inilah. Nah, kalau ingin merasakan itu kita pelan-pelan, tidak bisa kita langsung tinggi, inilah pelan-pelan. Jadi semakin kita belajar terus, jangan sampai belajar ini rata datar aja begini. Habis pulang ke rumah tidak ada ilmu hikmah, tidak ada kesimpulan daripada pengajian. Jadi semakin kita mengkaji ilmu itu seharusnya semakin bertambah. Nah, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim 6666 dibagi 7 hari. Dibagi 7 hari. Jadi berapakah itulah? Nanti ada yang punya kalkulator nih, kalkulator. Bagi 6666 dibagi 7. Nanti hikmahnya itu pula selama 7 hari. Sampai bangun tidur itu mengingat ini rasa kasih sayang Allah. Kalau kita bisa memaham rasa nikmat, otomatis kita akan bisa memaham ini rasa kasih sayang Allah. Mulai bangun tuh, lalu kita lah dengan rasa diberikan rasa kasih sayang Allah Ta'ala tadi, bangun tidur berwudu, syukur terus Pak. Setiap orang yang namanya merasakan nikmat itu sudah dikatakan orang itu bersyukur. Dan orang yang bersyukur itulah orang yang ingat dengan Allah. Bukan ingat Allah Ta'ala tuh Allah. Mulai bangun tidur Allah sampai wudu Allah, bukan begitu. Tapi kalau yang di sini yang ingat di sininya lalai, bisa dikatakan ingat dengan Allah, bukan. Nah, di sini kita pelan. Itu selama 7 hari Pak pelatihannya. 6666 dibagi 7. Nah, itu per harinya sampean baca. Nanti di waktu hendak tidur dibaca 1 kali. Jadi dalam sehari ini terserah sampean aja mau berapa, yang penting jumlahnya tadi itu 6666 itu dibagi 7 berapa hasilnya. Nanti terakhir di saat kita hendak tidur terjemahkanlah bismillah itu. Makna bismillah tadi diterjemahkan beserta nama Allah yang meliputi kasih sayang, pengasih dan penyayang di seluruh tubuhku. Insya Allah seminggu kita merasa nanti Pak. Jadi ini untuk membuangi akuan diri kita, karena kita ini banyak akuan, aku terus. Kalau tidak aku jar, inilah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dipanggil orang-orang yang mati syahid. Kenapa kamu mati syahid? Kata Allah, karena saya menjunjung tinggi perintah kau. Tidak, kamu supaya dikatakan kamu itu orang mati syahid, dah masuk dalam neraka. Itu pertanyaan pertama sama sekali di saat orang-orang yang dibangkit di padang mahsyar nanti ditanya Allah Ta'ala, kenapa kamu mati berperang di jalan Allah? Kenapa kamu mati banyak berinfak? Kenapa kamu mati? Ditanya Allah Ta'ala, tidak, dusta. Kamu itu bukan karena aku. Karena aku itu harus kamu rasakan di sana ada aku. Nah, jadi tidak usah bicara yang terlalu tinggi. Dan ini kita rendah-rendah aja Pak, dan mudah dicerna. Kenapa? Karena yang namanya mencari rasa itu sudah setiap hari kita. Orang bekerja ingin merasakan hidupnya mapan. Nah, merasakan hidup mapan. Rasa ada di mana? Nampakkah? Tidak nampak. Nah, itulah namanya gaib. Nah, tinggal kita sandarkan rasa ini kepada sifat Allah. Nah, rasa disayangi Allah, rasa dikasih sayangi, rasa dipelihara Allah. Kita pelan-pelan mulai bismillah aja dulu mengamalkan. Supaya hidup kita ini ada perubahan. Jangan sampai kita tuh mati belum kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatirnya di situ. Nanti Allah Ta'ala yang membantu nanti. Waman jahada fina, waman apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di dalam surah An-Nisa juz yang kelima. Walladzina jahadu fina, dan adalah orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh fina pada menjalani rasa kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan memberikan petunjuk sampai kepada jalan kami yang terakhir.
Itu janji Quran lah. Yang bersungguh-sungguh ya, sehari 2 hari mengamalkan, malas ya belum dapat. Orang dahulu bang sampai 15 tahun 10 tahun berkhawat dalam hutan mencari rasa itu nah. Karena rasa itu goib, tetapinya di dalam kegoiban itulah tuntutan semua manusia ya. Pernahkah kita terpikir ternyata yang dituntut manusia itu cuma satu, yaitu rasa ya kan? Kita mau minum tujuannya apa? Supaya mendapatkan rasa nikmat di dalam minum, lalu hilang dahaga. Kita mau makan seperti bola. Kita pun mau tidur atau istirahat untuk merasakan yang namanya ketenangan. Nah, tinggal rasa ini tadi disambung dengan sifat-sifat Allah. Nah, itu namanya beriman. Bukan sekadar tahu. Kalau tahu pun anak-anak pun bisa hafal. Tapi yang namanya merasakan ini yang paling sulit. Dan itu tidak mungkin tercapai kalau kita tidak mujahadah dengan wiritan-wiritan tertentu. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaqu ta'mil imani man radiya billahi robba." Orang yang merasakan rasa iman ada tertanam di dalam dirinya, kata Rasulullah. Nah ini nih, orang itu kata Rasulullah bisa merasakan iman di dalam dirinya. Kita ini bisa merasakan apakah aku beriman, apakah aku tidak. Di mana kata Rasulullah, man radiya billahi robba, orang yang bisa merasakan, orang yang bisa ridho dengan Allah sebagai Tuhannya. Ridho itu letaknya di mana? Ridho itu apabila kita ridho, kata Allah Ta'ala, dengan takdirnya. Nah, ridho dengan takdir Allah itu tidak bisa tercapai kalau kita tidak merasakan bahwasanya inilah kasih sayang Allah. Kita sakit inilah karena kita sudah merasakan sakit ini datang dari Allah, berarti Allah Ta'ala sayang sama aku. Oh, ternyata diangkat derajat kita, dihapus untuk menghapus dosa. Jadi tidak ada keluhan, selalu ridho dengan semua takdir Allah. Wa qala Musa alaihi salatu wassalam fi munajatihi, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah di Gunung Tursina. Apa perkataan Nabi Musa? Ilahi khalaqta Adam biyadika, wahai Tuhanku, sampean menciptakan Nabi Adam biyadika, langsung dengan daripada sampean. Sampean langsung menciptakan tanpa perantara. Wa fa'alta, dan sampean melakukan ini, masukkan ke dalam surga, dikawinkan dengan Siti Hawa. Yalah. Nah, fakaifa syakaraka, wahai Tuhanku, bagaimana syukurnya Nabi Adam itu, supaya saya ini bisa mengambil pelajaran, supaya saya ini pun bisa bersyukur. Itu kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, Nabi Adam itu istimewa, sampai ciptakan langsung daripada sampean, tanpa perantara ibu, tanpa perantara bapak, langsung sampean yang bikin, wahai Allah. Dan sampean melakukan ini, mentakdirkan ini kepada Nabi Adam. Wah, luar biasa Nabi Adam itu. Pakai pasyakaraka, wahai Allah, bagaimana syukurnya Nabi Adam, cara bersyukurnya Nabi Adam. Apa kata Allah di dalam hadis, di dalam hadis, alima anna dzalika minni. Adam itu, kata Allah, dia itu bersyukur denganku, anna dzalika, bahwasanya semua yang kutakdirkan kepada dia itu, minni, itu dia sandarkan, itu datang daripada aku. Nah, itu fakanat ma'rifatuhu bidzalika syukruhu li, maka adalah ma'rifatnya, kenalnya Nabi Adam kepadaku, kata Allah Ta'ala, melalui mensyukuri kepadaku, yaitu mensyukurinya itu, kata Allah Ta'ala, bahwasanya semua
yang terjadi pada Nabi Adam itu semata-mata datang dari Allah. Ternyata di situ kuncinya mengenal Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Tapi itu baru ilmunya. Bagaimana cara imannya? Yaitu merasakan bahwasanya sifat Allah lah meliputi seluruh tubuh kita. Wa fi Taurati, di dalam kitab Taurat, idza ahabballahu 'abdan ja'ala fi qalbihi naihatan. apabila Allah, di dalam kitab Taurat nih lah, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu dicintai Allah, Allah menjadikan di dalam hatinya itu naihatan, selalu merasa bersedih dengan dirinya. Bersedih pada segi apa? Pada segi kita itu lambat mengenali ini daripada Allah. Wa idza abghada 'abdan ja'ala fi qalbihi mizmaran, naudzubillah min dzalik. Apabila Allah di dalam kitab Taurat menghendaki seorang hamba itu dibencinya, Allah menjadikan di dalam hatinya ini mizmaran. Mizmaran itu itu alat seruling. Seruling itu dikiaskan sebagai orang yang santai. Orang yang di dalam kehidupannya ini santai, Pak. Tidak ada pikiran nih untuk mengenal Allah di dalam ibadahnya. Itu tanda, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu termasuk orang yang dibenci Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada pemikiran kita, kok ibadahku begini, kok tidak terasa nikmat, berarti ada kesalahan diri kita. Yuk kita koreksi di mana kesalahan kita. Dan bahkan di dalam hadis Nabi SAW, tanda ibadah seseorang itu diterima, kata Rasulullah, dia merasakan nikmat di dalam beribadah. Sekarang pertanyaannya diri kita, apakah sudah merasakan nikmat di dalam beribadah? Kan nikmat juga tuh ujung-ujungnya merasakan nikmat. Jadi yang dicari atau dituntut seluruh makhluk ini, makhluk mana jua pun yang berakal ataupun tidak berakal, tuntutannya cuma satu, yaitu mencari rasa nikmat. Ayam aja makan banyak itu mencari rasa nikmat tadi. Bila sudah merasa nikmatnya, kecapean, tidur. Dengan tidur tadi dia niatnya supaya nikmat lagi bangunnya. Nikmat kan? Nikmat. Setiap orang yang bisa merasakan nikmat itu sudah mensyukuri Allah. Ya ibna Adam, innaka idza dzakartani syakartani. Wahai manusia, kata Allah di dalam hadis qudsi, apabila kamu itu ingat kepadaku, syakartani, kamu itu telah mensyukuri aku. Ingat kepada Allah itu bukan sekadar ilmu, tetapinya dirasakan. Di saat kita melakukan sesuatu amal, inilah kita rasakan ini sifat Allah, merasa kita seperti sifat Allah Ta'ala di dalam diri kita, maka itu orang itu ingat dengan Allah. Orang yang ingat dengan Allah itu berarti orang itu telah syukur kepada Allah. Itu amalan hatilah, amalan hati. Jadi banyak kita sudah mengkaji ilmu-ilmu zahir, namun ilmu batin perlu kita kaji kembali, yang supaya amal ibadah ini betul-betul kita kenal kemana kita beribadah. Man qara'al khaliqa, barang siapa membaca al-khaliq, al-khaliq, al-khaliq berapa kali ini fadilahnya? Barang siapa yang membaca al-khaliq 721 kali, kemudian dibaca lagi beserta wallahu khalaqakum wama ta'malun 1375, fi batnil mar'ati, di perut perempuan yang mandul. Nah, ini amalannya. Jadi dibaca al-khaliq, 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 al-khaliq 721. Nah, kemudian membaca wallahu khalaqakum wa ma ta'malun
Allah lah yang menciptakan kalian dan semua tingkah laku kalian itu ciptaan Allah. Jadi kalau ciptaan Allah Ta'ala, cari rasa di sana. Rasa Allah yang menciptakan. Berapa itu? 1325. Fi batnil mar'ati al-mu'sirati bil wiladah, di atas perempuan yang sulit atau mandul melahirkan, tidak bisa melahirkan. Itu pada bulan apa? Fi saati zahwa, pada waktu zahwa. Zahwa itu pada 22 Mei sampai 22 Juni. Jadi ada perhitungannya juga. Nah, ini mau bulan Mei, mau bulan Juni. Bagi perempuan yang mandul, nah suaminya baca itu tadi Al-Khaliq 721, disambung lagi ditambah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu 1375. Sekali itu aja ngerjakannya antara tanggal 22 Mei sampai menuju 22 Juni. Itu waktu zahwa. Nya ada waktu jamal, ada waktu birhu, ada waktu barus, ada macam-macam nama-nama waktu itulah ada. Man qala al-bari, barang siapa yang membaca al-bari 213. Ini langsung diijazahkan barang siapa yang mau inilah. Barang siapa yang membaca al-bari 213, itu sekitar 14 menit saja Pak. Ba'da sholatil mafrudati, setelah selesai sholat yang fardu. Ja'alallahu dawa fi yadihi, Allah akan menjadikan tangannya ini sebagai obat. Jadi ada orang sakit, dibacanya al-bari sembuh. Tapi amalannya ini selama berapa? 40 hari. Setiap hari itu 5 kali. 5 kalinya di mana? Selesai sholat fardu. Al-bari 213. Itu sekitar 14 menit aja. Jadi yang mau apa? Yang tidak ada pekerjaan inilah, pekerjaan keterampilan menyembuhkan orang lain. Ini banyak penyakit sekarang nih, akhir zaman ini banyak penyakit. Kewalahan dokter, kewalahan rumah sakit. Siapa tahu dengan tangan-tangan sampian itu Allah Ta'ala menjadikan tangan sampian sebagai penyembuh. Nah ini yang banyak. Tapi niat di sini yang penting kita niatlah, niat berkasih sayang dengan makhluk Allah. Jangan niat mencari bisnis. Karena yang namanya takdir rezeki itu, jodoh, rezeki, ajal itu sudah ditentukan Allah. Tinggal caranya tuh nah kita lagi. Kalau sudah ditentukan Allah, jangan niat ke sana. Niatnya apa? Supaya kita kenal dengan Allah. Niat aku berkasih sayang, mengamalkan ini supaya bisa berkasih sayang dengan makhluk Allah. Orang yang setorok sampein pesu beginilah. Nah, kalau mengurut beda lagi bacaannya. Itu dalam surah Al-Isra juz 15. Ini apabila kita menyentuh aja, bukan untuk mengurut. Kalau mengurut ada lagi amalan yang dibaca. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Nah, itu bacaan untuk mengurut orang. Jadi tangan kita ini sebagai penyembuh untuk memegang saja. Adapun kalau mengurut itu ditambah bacaannya apa tadi? Nah lupa juga tadi. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Itu dalam surah Al-Isra. Nah, lalu kita ngurut tadi. Nah, baca al-bari. Anak misalnya sakit, inilah panas, sakit apa? Baca al-bari. Tidak usah lagi ketok pintu setengah 2 malam ketok pintu. Pak Ustadz, ya, tolong anak saya kesurupan. Ada yang jam 4 subuh, dikira samfin saya tuh tidur apa cepat lah. Banyak begadang juga, Pak. Ada yang jam setengah 11 tuh Pak dipanggil orang memandikan mayat. Ayo. Sampean aja tidak tahu.
menyolatkannya. Kenapa? Kata saya malam-malam, besok hari mau diantar ke Surabaya. Oh, tidak mau. Yang namanya dipanggil orang. Cuma artinya inilah Allah, alhamdulillah kalau kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai manfaat orang lain, kita niatkan di sana berkasih sayang dengan makhluk Allah. Innallaha fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala itu selamanya akan membantu seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah. Yang penting niat tadi dipakai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina haswa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.